Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas A ingin mempresentasikan materi kombinatorika sebagai bagian dari tugas mata kuliah matematika di Anggota kelompok kami terdiri dari Wengsi Katnesi, Paula Fua, Sawaludin Puas, Imelda Baimetan, Charles Besin, Fridolin Maubele. Pada bagian ini kita akan melihat apa saja tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan mencoba memahami dulu konsep dasar dari kombinatorika. Ini penting karena kombinatorika adalah fondasi dari banyak hal dalam matematika diskrit, termasuk bagaimana kita menyusun atau memilih objek dalam berbagai situasi. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menghitung jumlah kemungkinan dalam berbagai konteks nyata. Misalnya, berapa banyak cara kita bisa menyusun jadwal, memilih tim, atau mengatur urutan dari sekumpulan benda tertentu dengan memanfaatkan rumus-rumus yang sudah tersedia. Dan yang terakhir, kita akan melihat bagaimana kombinatorika ini bisa diterapkan dalam kehidupan nyata, entah itu untuk pengambilan keputusan, menyusun algoritma, ataupun menyederhanakan masalah yang kompleks. Jadi harapannya materi ini bukan saja hanya menjadi teori, tapi juga bisa terasa manfaatnya secara langsung. Baik, sekarang kita masuk ke topik utama kita, yaitu kombinatorika. Dalam materi ini, kita akan bahas apa itu kombinatorika secara lebih rinci. Mengenal jenis-jenisnya seperti permutasi dan kombinasi. Dan yang mana paling penting, melihat bagaimana penerapannya dalam situasi nyata. Halo semuanya, hari ini kita akan memulai diskusi tentang topik yang cukup menarik, yaitu kombinatorika. Sebelum kita bahas lebih jauh, coba kalian renungkan sejenak apa sih yang sudah kalian ketahui tentang kombinatorika. Mungkin kalian pernah mendengarnya di pelajaran matematika, atau mungkin juga belum familiar sama sekali. Lalu, menurut kalian, kenapa ya kita perlu mempelajari berbagai jenis kombinatorika? Apakah hal ini hanya berguna untuk pelajaran sekolah atau mungkin ada manfaatnya di kehidupan sehari-hari? Dan yang terakhir, coba bayangkan satu situasi atau soal yang menurut kalian bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep kombinatorika. Kira-kira apa bentuk soalnya? Yuk kita diskusi bersama, jangan ragu untuk berbagi pendapat, semua ide sangat berarti. Halo semuanya, hari ini kita akan memulai diskusi tentang topik yang cukup menarik, yaitu kombinatorika. Sebelum kita bahas lebih jauh, coba kalian renungkan sejenak apa sih yang sudah kalian ketahui tentang kombinatorika. Mungkin kalian pernah mendengarnya di pelajaran matematika, atau mungkin juga belum familiar sama sekali. Lalu, menurut kalian, pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya menghitung jumlah pin 4 digit yang bisa dibuat? Atau berapa banyak cara kita bisa menyusun tim dari sekumpulan orang? Nah, disitulah peran kombinatorika. Kombinatorika adalah salah satu cabang matematika yang fokusnya menghitung, menyusun, atau memilih objek dalam suatu himpunan sesuai aturan tertentu. Materi ini penting banget loh, karena sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari maupun di bidang seperti informatika, statistik, atau bahkan kriptografi. Masalah utamanya, gimana sih cara kita menentukan jumlah kemungkinan tanpa harus capek-capek menuliskan semuanya satu persatu? Nah, kombinatorika hadir untuk menjawab itu semua dengan rumus dan logika yang rapi. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya menghitung jumlah pin 4 digit yang bisa dibuat? Atau berapa banyak cara kita bisa menyusun tim? Sekarang kita masuk ke bagian pertama dari konsep utama kombinatorika, yaitu permutasi. Permutasi adalah cara kita menyusun atau mengurutkan beberapa objek dengan memperhatikan urutannya. Jadi, kalau posisi atau urutan objek penting, maka kita pakai permutasi. Nah, rumus umumnya seperti ini. P dalam kurung N, R sama dengan N faktorial dibagi dengan N minus R faktorial. Singkatnya, N itu jumlah total objek yang kita punya, dan R itu jumlah objek yang kita ingin pilih atau susun. Sedangkan tanda seru atau faktorial berarti kita mengalihkan angka itu dengan semua bilangan di bawahnya sampai 1. Contohnya seperti ini. Misalnya kita punya 5 orang dan kita mau memilih 3 di antaranya
untuk jadi ketua, wakil, dan sekretaris. Karena posisi mereka beda dan urutan penting, kita pakai permutasi. Maka P dalam kurung 5,3 tutup kurung sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial, hasilnya adalah 120 dibagi 2, jadi ada 60 cara penyusunannya. Intinya kalau posisi berbeda-beda dan urutan penting, kita hitung pakai permutasi. Selanjutnya, kita bahas tentang kombinasi. Kalau tadi di permutasi, kita peduli urutan. Nah, di kombinasi, justru urutan tidak penting. Jadi, kita hanya fokus pada siapa saja yang dipilih tanpa melihat posisinya. Rumus kombinasinya adalah C dalam kurung N, R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial kali N minus R faktorial. Artinya apa? C dalam kurung N, R menunjukkan banyaknya cara kita bisa memilih R objek dari total N objek tanpa memedulikan urutan. Contohnya begini, misalnya ada 5 siswa dan kita mau memilih 2 orang saja untuk dijadikan perwakilan kelas. Karena perwakilan itu tidak ditentukan siapa yang pertama atau kedua, maka ini adalah soal kombinasi. Sekarang kita masuk ke aturan perkalian. Ini konsep dasar banget dalam kombinatorika. Aturan ini digunakan kalau kita ingin menghitung banyaknya cara untuk melakukan beberapa langkah atau pilihan secara berurutan. Jadi, setiap langkah bisa punya jumlah kemungkinan yang berbeda. Misalnya begini, seorang siswa punya 3 pilihan kaos. Ada warna merah, biru, dan putih. Lalu dia juga punya 2 pilihan celana, bisa celana panjang atau celana pendek. Nah, kalau dia memilih 1 kaos dan 1 celana untuk dipakai, berapa banyak kombinasi pakaian yang bisa dia buat? Kita tinggal kalikan saja. 3 pilihan kaos dikali 2 pilihan celana. Jadi, totalnya ada 6 kombinasi pakaian berbeda. Secara umum, kalau ada beberapa tahap, misalnya tahap pertama punya N1 cara, tahap kedua N2 cara, dan seterusnya. Total caranya tinggal dikalikan. N1 dikali N2 dikali titik-titik-titik dikali NK. Aturan ini sangat sering dipakai untuk menghitung kemungkinan dalam berbagai situasi sehari-hari, terutama saat prosesnya bertahap dan saling bergantung. Yang selanjutnya, analisis dan diskusi singkat. Kalau kita lihat dari sisi analisisnya, konsep kombinatorika ini memang sangat efisien, apalagi dalam menghitung kemungkinan tanpa harus satu-satu kita jabarkan. Nah, hal ini tentunya sangat berguna di berbagai bidang, seperti pemrograman, probabilitas, sampai pengambilan keputusan. Tapi tentu saja ada tantangannya. Banyaknya rumus yang mirip, kadang justru bisa bikin bingung, apalagi kalau kita belum paham betul soal konteks penggunaannya, apakah pakai permutasi atau kombinasi. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita terus latihan dan membiasakan diri dengan soal-soal yang bervariasi. Selain itu, memahami inti permasalahan dan konteks soal akan sangat membantu kita dalam memilih pendekatan yang tepat. Secara umum, kalau sudah menguasai dasarnya, konsep ini bisa jadi alat yang sangat powerful di berbagai aplikasi. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan belajar kombinatorika? Sebagai penutup dalam presentasi ini, kami telah membahas dasar-dasar kombinatorika, termaksud konsep permutasi, kombinasi, serta aturan perkalian, lengkap dengan contoh soal dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kombinatorika sangat penting dalam membantu kita memahami cara menghitung banyaknya kemungkinan dari berbagai susunan pilihan yang ada, baik dalam bidang pendidikan, teknologi, maupun pengambilan keputusan. Dengan memahami konsep ini, kita dapat berpikir lebih logis, sistematis, dan efisien. Harapan kami, materi ini tidak hanya bermanfaat untuk menyelesaikan soal matematika, tetapi juga dapat